Aku mau tahu semuanya. Asteroid raksasa membumi dan mengubah iklim dunia. Inilah salah satu penyebab utama punahnya dinosaurus. Bayangkan sebuah dunia di mana kamu bukan berada di puncak rantai makanan. Di dunia di mana makhluk sebesar gedung berlantai 4 berjalan di halaman belakang rumahmu. Selama 165 juta tahun lalu, dinosaurus adalah pemilik sah planet bumi. Mereka sangat kuat, sangat besar, dan tidak ada satupun predator yang bisa mengusik dominasi mereka. Tapi hanya dalam hitungan hari, bahkan jam, seluruh kejayaan itu runtuh dan lenyap tanpa sisa. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa penguasa bumi yang begitu perkasa kalah total oleh sesuatu yang datang dari kegelapan luar angkasa? Hari ini kita akan membongkar detik-detik paling mengerikan dalam sejarah planet kita. Bersiaplah karena kebenarannya jauh lebih gila daripada apa yang kalian lihat di film Woody. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan berdebat. Ada yang bilang mereka punah karena wabah penyakit, ada yang bilang karena perubahan iklim bertahap, bahkan ada teori konspirasi kuno yang aneh-aneh. Tapi sains modern akhirnya berhasil mengunci satu jawaban pasti. Semua bermula dari sebuah batu ruang angkasa yang raksasa yang kita sebut asteroid Chicxulub. Diameternya diperkirakan mencapai 10 hingga 15 km saking besarnya. Kalau batu ini ditaruh di tengah kota Jakarta, ujung atasnya sudah menembus awan dan melampaui tinggi pesawat komersial. Dan di batu raksasa inilah yang bergerak menuju ke bumi dengan kecepatan 64.000 km per jam, lebih cepat dari peluru tercepat yang pernah diciptakan manusia. Mari kita bedah secara ilmiah apa yang terjadi saat benturan ini terjadi. Asteroid ini menabrak Teluk Meksiko, kekuatannya setara dengan 100 triliun ton TNT atau miliaran kali lebih kuat daripada bom atom yang menjatuhkan Hiroshima. Benturan ini tidak hanya membuat lubang sedalam 30 km di kerak bumi, tapi langsung menguapkan batuan di sekitarnya. Batuan yang menguap ini terlempar kembali ke luar angkasa, membengkak menjadi miliaran partikel kaca kecil, lalu jatuh kembali ke bumi sebagian hujan bola api yang membakar seluruh hutan di dunia. Dalam hitungan menit, suhu global melonjak drastis mengubah bumi menjadi oven raksasa yang membara. Tapi tahukah kamu, bagian paling mematikan dari peristiwa ini bukanlah ledakan atau apinya. Sisi paling mengerikan justru terjadi setelah api itu padam. Benturan tersebut menghancurkan batuan yang kaya akan sulfur atau belerang. Miliaran ton gas sulfur dan debu jelaga naik ke atmosfer dan menyelimuti seluruh planet bumi. Hasilnya, bumi mengalami apa yang disebut nuclear winter atau musim dingin nuklir. Sinar matahari tersumbat total selama bertahun-tahun. Bumi menjadi gelap gulita tanpa ada siang hari. Suhu bumi turun drastis hingga di bawah titik beku. Tanpa matahari, tanaman mati. Tanpa tanaman, dinosaurus herbivora kelaparan dan mati. Dan saat herbivora mati, dinosaurus karnivora seperti T-Rex ikut punah karena kehabisan makanan. Ini adalah efek domino, kepunahan massal yang paling rapi dan mematikan dalam sejarah. Di tengah kiamat yang menyapu bersih makhluk hidup raksasa, ada satu pertanyaan besar. Kenapa tidak semua makhluk hidup mati? Kenapa nenek moyang kita bisa berselamat? Kuncinya ada pada ukuran tubuh dan metabolisme. Makhluk hidup yang selamat adalah mereka yang bertubuh kecil. Beratnya kurang dari 25 kg dan biasa bersembunyi di bawah tanah atau di dasar air. Contohnya adalah mamalia purba kecil yang mirip tikus dan juga nenek moyang buaya dan serta kura-kura. Mereka bisa bertahan hidup dengan memakan dangkai atau sisa-sisa akar yang membusuk di bawah tanah. Mereka tidak butuh makanan seperti T-Rex yang harus menghabiskan ratusan kilogram daging setiap hari. Jadi secara tidak langsung, karena dinosaurus bertubuh besar punah, mamalia kecil ini punya ruang untuk berkembang hingga akhirnya berevolusi menjadi manusia modern seperti kita saat ini. Atau unik berikutnya yang jarang disadari orang, sebenarnya dinosaurus tidak sepenuhnya punah. Secara ilmiah, dinosaurus dibagi menjadi dua kelompok besar, dinosaurus non-avian, bukan burung, dan dinosaurus avian, berarti kelompok burung. Yang punah total akibat asteroid adalah dinosaurus non-avian yang berukuran besar, sedangkan dinosaurus avian yang berukuran kecil memiliki bulu untuk menahan dingin dan bisa terbang, berhasil selamat dari dampak asteroid tersebut. Mereka berevolusi bersama jutaan tahun menjadi apa yang kita lihat hari ini. Jadi, secara taksonomi biologis,
Burung yang bertengger di jendela rumahmu, burung merpati di taman, atau bahkan ayam goreng yang kamu makan tadi siang adalah keturunan langsung dari dinosaurus. Kamu secara tidak langsung hidup berdampingan dengan sepupu jauh Velociraptor setiap hari. Mari kita lihat sisi lucunya dari sudut pandang biologi evolusi. Bayangkan kamu adalah seekor Tyrannosaurus Rex. Kamu adalah raja hutan, predator paling ditakuti di seluruh daratan. Otakmu kuat, gigimu kuat, bahkan bisa menghancurkan tulang. Tapi kamu punya satu kelemahan konyol yang sering dijadikan bahan lelucon. Tanganmu sangat pendek dan kecil. Bayangkan saat meteor jatuh, T-Rex mungkin panik dan ingin menutup matanya atau memegang kepalanya karena stres, tapi tangannya sama sekali tidak bisa sampai ke wajah. Atau bayangkan T-Rex mencoba memakai sunscreen karena bumi mendadak panas akibat hujan bola api, tapi tangannya cuma bisa bergerak-gerak lucu di depan dadanya. Tunggu, sebuah ironi bagi sang raja penguasa bumi. Kalau dipikir-pikir, dinosaurus itu punah karena bumi mendadak berubah jadi oven, dan mereka nggak bisa adaptasi. Kita sebagai warga lokal di Indonesia sebenarnya punya kekuatan super yang tidak dimiliki dinosaurus. Di sini, cuaca panas ekstrim luar biasa sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Bayangkan kalau T-Rex hidup di daerah tropis kita sekarang. Baru jalan beberapa meter di bawah terik matahari siang bolong, mereka mungkin langsung menyerah, cari pohon rindang sambil mengeluh, aduh mak, panas banget, ini butuh es manis jumbo. Kita saja yang manusia kalau mati lampu 2 jam dan AC mati, kita sudah seperti kiamat kecil sambil kipas-kipasan kalau pakai buku tulis. Untung saja meteor jatuhnya 66 juta tahun lalu di Meksiko. Coba kalau jatuhnya di zaman sekarang, perdebatan pertama di media sosial, kita pasti bukan soal sains, tapi nyari siapa yang harus disalahkan atas kehilangnya sinyal wifi akibat debu meteor. Sains selalu punya cara unik untuk menjelaskan misteri masa lalu, dan untungnya kita hidup di masa sekarang untuk bisa mempelajari semua tanpa harus dikejar oleh T-Rex. Kalau kamu suka dengan pembahasan mendalam dan fakta-fakta unik yang membuka wawasan seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-temanmu. Tulis juga di kolom komentar fakta yang mana yang paling bikin kamu kaget hari ini. Sampai jumpa di video edukasi seru berikutnya dari Aku Mau Tahu Semuanya. Tetap penasaran, tetaplah belajar. Dadah!